Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan saya, eh, Bapak Tito Ragil. Hari ini kalian akan mempelajari tentang menulis teks eksplanasi ya. Sebelum kita masuk dalam materi, kita berdoa dulu ya sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi tentang suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek lisan. Jadi, kalian diharapkan bisa menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi untuk hari ini, untuk pembelajaran materi ini. Selanjutnya, yang pertama kita bahas adalah pola-pola pengembangan teks eksplanasi. Yaitu yang pertama, pola kronologis atau pola proses. Teks eksplanasi yang disusun berdasarkan urutan waktu yang menjelaskan suatu proses terjadinya fenomena atau bagaimana urutan kejadian suatu peristiwa. Contohnya, banjir ya. Banjir itu ada prosesnya. Yang pertama karena hujan lebat, yang kedua ada sampah. Jadi itu kan penyebabnya. Sekarang kita proses. Ketika ada hujan lebat, kemudian sungai tersumbat oleh sampah, terjadilah banjir. Nah, itu proses terjadinya banjir. Dari awal kok bisa sih jadi banjir? Ternyata karena ada hujan lebat dan sungai tersumbat oleh sampah, akhirnya terjadilah banjir. Itu namanya pola kronologis. Selanjutnya, pola kausalitas atau sebab akibat, yaitu teks yang disusun berdasarkan hubungan sebab akibat yang menjelaskan mengapa atau bagaimana suatu peristiwa atau fenomena terjadi. Nah, ini tadi yang pertama adalah kronologis. Kronologis itu adalah terjadinya. Sedangkan kausalitas itu adalah penyebabnya. Jadi tadi kita sudah menangkap ya, banjir itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh satu, hujan yang lebat turun, dan yang kedua, sungai yang tersumbat oleh sampah. Itu berarti tanpa kita menceritakan prosesnya. Dia hanya kausalitas itu hanya ingin mengetahui penyebabnya saja tanpa mengetahui proses terjadinya. Jadi bedanya kronologis dan kausalitas itu seperti itu. Dan ini banyak kalian ditemui di teks eksplanasi. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang kronologis dan mana yang kausalitas. Selain itu, di pengembangan teks eksplanasi itu ada diselingi oleh pola lainnya. Contohnya pola definisi itu seperti istilah. Contohnya ya, burung adalah makhluk hidup yang bersayap dan bertelur. Itu biasanya burung ya. Jadi adalah itu termasuk pola definisi. Selanjutnya, pola ilustrasi. Pola ilustrasi itu seperti gambaran. Pola ilustrasi itu pola yang sudah terjadi tapi direka kembali. Jadi tadi banjirnya seperti ini loh, seperti ini. Nah, itu direkam kembali lewat tulisan atau bisa lewat kata-kata, bahkan bisa lewat drama atau lewat reka ulang. Nah, itu namanya ilustrasi. Dan pola umum ke khusus. Umum khusus ini pembahasannya adalah seperti buah itu umum, tapi kalau nanas itu khusus. Umum itu buah, khususnya adalah nanas. Itu contoh dalam kata, tapi kalau dalam kalimat, akhir-akhir ini banyak bencana alam yang terjadi. Bencana alam itu termasuk umum, tetapi khususnya apa?
Contohnya banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan lain-lain. Itu khususnya. Jadi umumnya adalah bencana alam. Khususnya banjir, longsor, dan angin puting beliung. Itu khusus dari pola umum. Saya lanjutkan ya. Kalau kalian masih belum mengerti bisa diulang atau bisa tanya langsung di via WhatsApp. Selanjutnya, langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik atau suatu kejadian yang menarik, dikuasai, dan aktual. Jadi, sebelum kita menulis itu kita tentukan topik dulu. Kejadian yang menarik. Yang menarik itu menurut kita menarik dan menurut orang lain menarik. Kalau banjir di sekitar kita, banjir di Jombang kemarin, itu menarik. Menurut saya, menurut kalian menarik karena terjadi di wilayah kita. Kalau banjir di Eropa mungkin kurang menarik karena tidak terjadi di wilayah kita. Dikuasai. Nah, dikuasai itu kita harus mengerti mengapa terjadi banjir dan lain-lain. Harus kita kuasai. Kalau kita tidak menguasai, kita bisa bertanya kepada narasumber. Dan aktual itu cepat. Jadi waktunya banjir hari ini, besoknya kita beritakan. Itu namanya aktual. Selanjutnya, menyusun kerangka teks, yakni dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik. Topik-topik itu dapat disusun dengan urutan kronologis atau kausalitas. Jadi, setelah mempunyai topik, kalian tentukan kerangka. Yang pertama, karena hujan lebat. Kedua, sampah menyumbat sungai. Yang ketiga, bisa menyebabkan rumah atau barang-barang hanyut. Yang keempat, akhirnya banyak warga yang terkena penyakit. Nah, itu kerangkanya. Lalu kalian kembangkan dengan yang lebih spesifik. Kenapa kok bisa banjir? Bisa lewat kausalitas. Yang tadi kausalitas itu pertanyaan mengapa? Kalau kronologis itu pertanyaan bagaimana? Bagaimana kejadiannya? Nanti ada urutan kronologis. Mengapa bisa terjadi? Nanti ada alasan-alasan bisa terjadinya. Itu langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Nah, hari ini cukup sekian. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.